Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan celoteh bersuara, cerita penuh dengan fakta. Bersama kita ada Uda Saiful. Dalam episode yang sebelumnya kita sudah menceritakan sedikit kenapa ibu kota pemerintahan pindah ke Bukit Limau. Nah, kita lanjutkan, kita tuntaskan pada saat ini, episode ini, siapa saja tokoh yang berperan, seperti apa konkretnya perpindahan tersebut. Langsung aja kita minta Uda Saiful untuk membagi kisah, membagi cerita dengan fakta-fakta yang ada, karena beliau lah salah seorang pelaku sejarah perpindahan ibu kota pemerintahan perkantoran ke Bukit Limau di Sarilama ini. Baik, kita sapa Uda Saiful. Dah, selamat sore dah. Masih semangatnya? Masih semangat dah. Oke dah, kita lanjutkan dah dari episode yang kemarin. Silakan dah, kita bongkar semuanya sekarang dah. Ya, kemarin kita udah mulai bahwa kondisi Bukit Limau dan kita lihat dari atas ini nampak kantor bupati. Nah, inilah kondisi Bukit Limau ini. Dan kemarin kita udah bahas kenapa di Bukit Limau ini udah lama nih gagasan pindahnya. Ini mulai sejak tahun 1970. Ya, lama ya, sejak adanya Kota Madia pisah dari Kabupaten Kota Madia Payakumbuh maksudnya. Ya. Waktu itu Bupati Kabupaten Kota Kolonel Infanteri A. Sahdin Datuk Bandaro. Wow. Ini Menantu beliau kan juga jadi bupati. iya, beliau Bapak Bupati kita sebelumnya, Bapak Irvendi Arbi juga menantu dari Bapak Kolonel A. Sahdin Datuk Bandaro itu. Kemudian kita berlanjut, gagasan ini kembali digagas oleh Bapak Bupati Aziz Haili. Tapi yang sebelumnya 2 periode Pak Aziz Haili. Kemudian sebelum Bupati Pak Aziz Haili juga ada Bupati Bapak Kolonel Jofri juga telah menggagas pemindahan ibu kota dari Payakumbuh ke Sarilama ini. Dia mulai melakukan pertemuan di SD Ketinggian Sarilama, dan di sini sudah dinyatakan bahwasanya rancangan bahwa Ketinggian Sarilama menjadi di ibu kota pusat pemerintahan. Berarti sebelum ke Bukit Limau ini gitu. Jadi sebelumnya itu ke ketinggian arah pusat pemerintahan ke ketinggian gitu ya. Ya, dia menyebutkan harus 10 km dari kota Payakumbuh. Oh. Itu dia patok ketinggian Sarilama. Pada proses penggagas itu mulai dari Pak namanya Bupati Asadin gitu ya. Ya, Asadin. Kemudian Kolonel Jufri sampai ke Pak Alis Mahajo gitu. Ya. Nah, sebelumnya kan juga Pak Aziz Haili. Ya. Nah, pada waktu Pak Aziz Haili, kenapa belum terrealisasi pemindahan ini, Pak? Kan Pak Aziz kita tahu 2 periode itu dah. Ya. Kenapa belum terrealisasi pada saat itu? Kita tarik sedikit. Di waktu Pak Bupati Jufri, ini tahun 1986, dia udah pertemuannya udah ada 3 titik gitu. Untuk menetapkan itu. ketinggian itu. Yang pertama sekali dia melakukan pertemuan pada 3 Januari 1986 di SD Ketinggian Sarilama. Dihadiri oleh Kabak Tapemnya Dr. Andrus Hadi Z, Camat Araunya waktu itu Pak Zainuddin Tani, peserta rapat yang dihadiri oleh pemuka masyarakat, ini ya Mama,
Alim Ulama dan desa waktu itu, desa Sari ya. Lama, Ketinggian, dan Air Putih. Di sana ditarik pada rapat itu kesimpulannya bahwasanya titik calon kantor bupati adalah yang pertama di LP sekarang, LP anak, yang di Singarau itu deh. Yang kedua di Kampung Muaro, ada di Bengkolan Muaro, atau di tepatnya di rumah makan Encik Dada, di Ketinggian, kemudian Ketinggian ya. Dan kemudian desa di Lereng Kulin. Ini 3 lokasi ini dulu awalnya. Kemudian tahun 86 itu saya hadir waktu itu, karena sebagai penyuluh pertanian, dan BBP-nya Tanjung Pati terus dialui pada saat itu, dan semangat masyarakat mengibu-ibu bahwa pemindahan ibu kota ini perlu direalisasi, dan mereka berikan tanah 20 hektar. Bukti keseriusannya itu, ada yang gratis, ada yang dibeli 500.000 per meter. Dari catatan saya yang memberikan secara gratis itu Pak Damiris 1 hektar, Isnal Tamrin 1 hektar, Adnan 1 hektar, Mas Rihuran setengah hektar, S Datuk Perpatiah 1 hektar, J Datuk Mangkuto Alam 1 hektar, S Datuk Rajo Sulaiman 3,4 hektar, Sairan setengah hektar, Y Datuk Perpatiah 3,4 hektar, dan M Datuk Maju Indo Nan Hitam mau memberikan tanahnya yang saya 10 hektar tapi dibeli 500.000 per hektar pada saat itu. 500.000 per meter. Ya, bersedia diserahkan dengan ganti rugi gitu ya. Ya. Itu totalnya berapa tuh ya? 20 hektar. Tapi sayangnya tidak diikuti oleh pemerintah daerah dalam bentuk perjanjian. Jadi pada saat rapat itu tidak ada berita acaranya, tidak ada notulen dan dokumen yang membuktikan atau mencatat kejadian pada saat itu tidak ada gitu ya? Ya mungkin secara pemerintahan ada. Ini yang cuma mencatat Pak Zulfikar, Pak Desa. Enggak, maksudnya secara resmi tidak didokumenkan gitu ya? Enggak. Itu yang sampai sekarang nggak ada. Struktur saya camat konsultasi tanah yang 20 hektar ini tidak juga terdata. Jadi nggak ada surat menyurat dengan kekuatan hukumnya, nggak ada. Itu yang sampai sekarang nggak ada yang jadi masalah kita. Menyangkut tadi pertanyaan tadi, Pak Aziz Saili 2 periode. Dan dia mulai melakukan tanah konsolidasi berdasarkan peraturan Kepala BPN nomor 4 tahun 1991. Dan waktu itu camatnya Bapak Dr. Andus Migraiza. Kemudian dilanjutkan oleh Pak Indra Nazar. Nah, jalan ini. Kenapa tidak berhasil? Dia tidak berhasil itu karena rancangan peraturan pemerintah tentang pemindahan ibu kota dari Kabupaten Kota dari Payakumbuh ke Ketinggian Sari Lama itu tidak rampung-rampung sampai dia akhir menjabat jadi Bupati Kabupaten Kota tahun 2000. Untuk landasan hukumnya, regulasinya belum rampung. Itu dapat kita baca dari buku Pak Aziz Saili atau buku beliau itu pengalaman saya sebagai pamong pada halaman 273 itu ya, buku beliau itu ya. Lanjutnya begini, di akhir pemerintahan Pak Aziz Saili keluar Undang-Undang nomor 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah. Di situ menjelaskan otonomi daerahnya dia harus mengurus daerahnya sendiri secara utuh. Tidak akan mungkin Kabupaten Kota tidak mempunyai ibu kota karena dia menumpang pada kota media yang merupakan otonomi daerah juga. Ini yang diurus karena keluarnya bulan Mei, dia 1 tahun tidak sempat menyelesaikan. Walaupun dia pernah mengusulnya ke Mendagri, kenapa rancangan peraturan pemerintah terhadap pemindahan ibu kota dari Payakumbuh ke Ketinggian Sari Lama juga tidak berhasil. Dan barulah dilanjutkan pada
periode Bupati berikutnya, Alis Marajo, pada bulan Juni tahun 2000 dia mulai, sampai 2005. Pada periode inilah baru diurus oleh rancangan peraturan daerah ini untuk pemindahan tadi itu. Karena berarti semasa pemerintahan Pak Dr. Alis Marajo, itu kan pemilihan bupati masih melalui anggota dewan gitu ya? Iya, waktu Pak Alis Marajo tahun 2000 itu pemilihan kita masih anggota DPRD yang milih, 35 orang yang milih. 35 orang ya. Isu yang menarik karena tahun 1999 Undang-Undang nomor 22 tadi baru lahir, dan itu perlu otonomi daerah secara utuh, dan kenyataannya menjadi isu sentral oleh para kandidat calon bupati. Jadi dia menyatakan kalau seandainya saya terpilih menjadi bupati, saya akan berkemah di ketinggian Sri Lama. Kandidat pada saat itu yang Bapak Alis Marajo, Idrus Iskandar, Fahmi Rasad, dan Pak Yusri HI. Itu yang menjadi kandidat. Karena Bapak Alis Marajo dari Golkar, dia terpilih jadi bupati pada saat itu tahun 2000 karena 22 dengan dukungan 22 suara. Ini yang apanya? Jadi pada saat itu terpilihlah Pak Dr. Alis Marajo melalui anggota DPRD. Kemudian setelah terpilih, bagaimana proses selanjutnya terhadap rencana pembangunan di Sari Lama atau Bukit Limau ini Apakah ada, kami catat sedikit. Apakah pengusulan lokasi kantor bupati di Bukit Limau ini yang udah usulkan kepada bupati langsung disetujui oleh DPRD? Itu yang mungkin pemirsa atau sobat kita semua ini ingin tahu seperti apa fakta sebenarnya. Kan kita ini cerita, bukan sekedar cerita, tapi cerita berdasarkan fakta. Mohon udah sampaikan. Ini kita itu sangat menarik. Kenapa pada saat itu media massa banyak membincangkan saya, karena pertama sekali masa camatnya dari penyuluh pertanian, sehingga banyak berita-berita yang sangat menarik pada saat itu bagi saya. Kemudian saya usulkan Bukit Limau ini, yang jadi persoalan bagi anggota DPRD, ada yang mengusulkan di Kubang Belamba, karena Kubang Belamba itu dekat di Muka, bisa mengembangkan daerah Muka, daerah Mudia. Ada yang menyatakan di Hulu Air, bisa besarnya berkembang juga di sana, dan ada tetap mengusulkan tetap di Bukit Limau ini. Ini yang di pendapat anggota DPRD dewan pada saat itu. Kemudian berkembang, kan ada tiga opsi itu. Bagaimana akhirnya kok bisa terpilih yang di Bukit Limau ini Udah ditetapkan, udah diusulkan, kemudian tanggal 23 Juli Bapak Bupati Alis Marajo, Dr. Alis Marajo itu dia kembali mendatangi saya untuk meninjau lokasi. Mana yang Bung usulkan dulu, lokasinya yang mana? Itu tanggal 23 Juli 2002 saya catat ini. Kami bersama Bapak Rusdianto waktu itu Kepala PU bersama beberapa orang wartawan ke sini melihat ini udah disetujui oleh anggota DPRD, dan kita Bung bersama Bapak Wali Nagari harus menyelesaikan secara administrasi ini, dan dari sini kami berlanjut ke rest area dan istirahat di sana.
namanya ada Bandrek House. Kami Oh, di sana. Bandrek House, Jalan Ya, Pekanbaru itu dah. Iya. Nah, itu dari sini. Terus sudah kan setelah disetujui, tentunya ada momentum peletakan batu pertama itu. Mohon diceritakan juga ada itu gimana apanya. Semangat dari Pak Dr. Alis Merajo untuk segera memindahkan ibu kota dengan semangatnya otonomi daerah. Nah, ini dengan momentum peringati 17 Agustus tahun 2002. Iya. Habis upacara, habis ke LP, kami melakukan peletakan batu pertama di halaman SD. Ini dekat masjid kita itu SD dulu. Ya. SD itu SD. Itu letakkan semangat peletakan batu pertama. Bahan ini hari Sabtu, 17 Agustus itu hari Sabtu. Minggu, Senin guru-guru upacara dilihatnya ada tanah gundukan, dia daftarkan balik sehingga nanti ada isu batu pertama hilang. Ini semacam ada sabotase. Lihat juga di sini selama 1 tahun pengurusan administrasi dan mendatangi ahli waris itu baik yang di kampung maupun yang di rantau untuk menandatangani pernyataan penyerahan tanah ke pemerintah gitu ya. Kemudian lanjutannya seperti apa itu dah? Tanah yang merupakan lokasi, misal tanah yang merupakan lokasi SD ini dah, SD 15, SD 33 itu bagaimana dah? Bagaimana kelanjutannya itu dah? Selama 1 tahun mereka mengurus administrasi kepemilikan, baik ahli waris yang ada di kampung, ada yang di rantau, sehingga semuanya clear and clean. Clear and clean ya. Tanah yang merupakan lokasi SD 1533 ini seri lama diserahkan oleh Nenek Mama, suku Pauah, YA Datuk Bandaro, kemudian Haji J Datuk Mengkuto Namputia, A Datuk Ajo Simarajo, M Datuk Mengkuto Gonjong dengan surat pernyataan tertanggal 5 Juli 2003. Kedua sekolah dasar ini dipindahkan ke lokasi SD bertingkat yang sekarang jalan ke Lembah Harau. Kemudian diikuti pada tanggal 14 Juli 2003 surat pernyataan penyerahan tanah yang ditanami secara berkelompok sebanyak 10 orang, yaitu J Datuk Merajo Nangkarui suku Pitopang, YA Datuk Madaro suku Pauah, E Datuk Tumangguang suku 9, Sarida suku 9, A Datuk Pedukuh Rajo suku Pitopang, Nirosman suku Pauah, Haji Datuk Mengkuto Putiah suku Pauah, Sarila suku 9, SY Datuk Putiah suku 9, dan I Datuk Ajo Besar suku Pitopang, dan kemudian diikuti oleh pemilik yang berada di Jorong Purwajaya, transmigrasi lokal ini, sehingga didapat luas tanah 12,5 hektar. Dan pembayarannya secara simbolis tanggal 14 Agustus. Ini dari ujung ke sana kantor DPRD ini 12,5 hektar itu deh. Kemudian diberikan secara simbolis tanggal 14 Agustus pembayaran 2003. Secara simbolis ya. Lokasinya waktu itu pembayaran secara simbolis di kantor Camat Harau. Jadi karena pada kita sepakati harga tanah yang waktu itu adalah 16.500. Yang 15.000